Dibawakan oleh penyelenggara dari Karamai MTBK yang keseharian juga dosen di Universitas Kristen Indonesia di UKIP. Untuk itu dengan segala hormat syukur atas nama peserta bahkan tim, kami menyampaikan terima kasih kepada pendeta di Karamai MTBK supaya memberkati dalam tugas dari program. Dan pada jam saat ini telah menunjukkan pukul 14.30 di mana MTBK ini adalah break untuk kopi dan snack. Untuk itu dipersilakan bagi peserta untuk mengambil bagian yang telah disiapkan oleh tim kerja. Masih break dulu, tapi ya kita ambil 15 menit lagi. Karena yang disampaikan tadi materi sangat bermanfaat buat kita, termasuk dan etika ini berkorban dan dalamnya ada kesaksian. Untuk itu dipersilakan mungkin teman-teman pelayan khusus ingin masuk dalam sesi tanya jawab tentang pelayanan khususnya berkhotbah. Dipersilakan masing-masing jemaat memutus satu orang. Dipersilakan Pak. Kamu kaju. Bagi kami khusus mendapat pemegangan mengenai cara berkhotbah dan liturgos dari Pendeta Dr. Fahmi Ramoy, dan menjadi pertanyaan kami di masalah liturgi pemerintah. Jadi dalam tahapan liturgi itu ada sah dan ada berkat. Apakah wajib hukumnya ketika orang jadi pemimpin ibadah untuk dalam salam orang angkat satu tangan dan di berkat angkat dua tangan? Apakah wajib hukumnya? Dan pertanyaan kedua, di ibadah kolom, apakah orang satu pelayan khusus memakai liturgi sama dengan liturgi yang dipakai di ibadah di gereja? Karena kan kalau liturgi dalam gereja itu ada pengakuan iman rasuli, ada tema. Dan tadi yang Ibu Pendeta sampaikan untuk liturginya itu mulai dari tabisan, baru doa pengakuan dosa, firman. Apakah itu yang akan pakai di ibadah kolom? Karena sering didapati ketika di ibadah kolom masih ada pelayan khusus yang memakai liturgi sama dengan liturgi yang di hidup gereja. Dan yang terakhir untuk masalah kelengkapan dalam beribadah yaitu masalah sekolah. Yang kalau tahu sama sekolah kan kalau pelayan khusus yang biasa orang pakai itu yang warna hijau. Kalau sekolah yang bisa diterima warna merah. Dan kan ada juga sekolah yang mengikuti tahun-tahun gereja. Mungkin ada sedikit penjelasan mengenai itu. Terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih. Sesi pertanyaan ini kami akan menjawab pelayan khusus. Ya. Satu lagi kata. Langsung menjawab. Satu kali. Satu kali. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama untuk cara berkhotbah. Cara berkhotbah, kebetulan istri saya orang tua Batak, itu pengalaman saya. Ibu saya saat mengucapkan syukur, khotbahnya itu 90% bahasa Batak. Kebetulan saya tidak mengerti bahasa Batak. Jadi saya bertanya terus kepada istri, apa yang pendeta bilang? Kebetulan pendeta orang tua Batak. Jadi maksud kami ketika kita berkhotbah bahasa yang mudah dimengerti, itu maksud kami. Yang kedua untuk yang tadi sudah disebutkan oleh saudara kami, yaitu teknis untuk memimpin ibadah di kolom. Apakah itu memang seperti yang di gereja? Yang kedua liturgi. Yang ketiga soal sidi jemaat. Kalau di kolom kan istilahnya kalau pakai sekolah merah itu sidi jemaat yang bisa memimpin ibadah di kolom. Pertanyaan kami, kalau di kolom misalkan sidi jemaat yang memimpin ibadah itu mengangkat tangan sebagaimana yang disebutkan saudara kami tadi di dalam berkat atau dimulai permulaan dan akhir, apakah sidi jemaat non versus bisa mengangkat tangan? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Ya langsung.
Baik, terima kasih. Silakan lagi dari Jemaat Mulia. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Kita di wilayah pelayanan kami, para pendeta dan penatua dan diaken sangat tertolong sekali dengan adanya khotbah yang sudah disiapkan via teologi pembangunan dan RHK. Ini barangkali yang belum disosialisasikan kepada seluruh pelayan yang ada di wilayah Gemim ini. Pertanyaan yang pertama saya, Ibu Ketua, apakah memang ini wajib? Apakah wajib dalam memimpin ibadah baik di gereja maupun di kolom harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh gereja Sinode Gemim tentang teologi pembangunan dan RHK? Kalau menyimak dari pembahasan dari Ibu Ketua tadi, pertanyaannya Ketua sampaikan bahwa siapa yang mengkhotbahkan dan isi khotbahnya yang harus kena pada saat itu. Olehnya kita terikat sekali dengan keadaan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Barangkali kita semua yang di bawah naungan Gemim para pelayan yang ditugaskan untuk memimpin di gereja maupun di mall, kita sama sekali terikat dengan yang namanya teologi pembangunan dan RHK. Harus dibaca pada hari Minggu itu atau satu bulan itu adalah pembacaan itu terus, sehingga ada yang saya lihat yang ibadah juga orang mati, tetap ayat itu juga yang dikasih. Kalau mengingat tadi dikatakan, lihat dulu dia punya siapa yang dikhotbahkan. Berarti pada situasi mana? Ulang tahun juga, terkadang itu juga. Padahal kalau notari DP benang merah tidak cocok. Kita mau khotbahkan itu tentang ibadah yang hari Minggu itu yang pernah ulang tahun keluarga atau anggota jemaat, tidak cocok. Demikian juga orang mati. Dan itu kebanyakan dilakukan sekarang, posisi sekarang. Nah, ini pertanyaannya, supaya kita juga semua memahami, baik pendeta yang ada di sini maupun para pelayan penatua dan diaken di saat mana, apakah memang kita terikat betul pada ideologi pembangunan dan RHK karena memang membaca itu yang jadi memang agak dilema juga. Saya katakan tadi, apakah itu memang sudah peraturan baku ya dari sinode yang tidak bisa lagi kita keluar dari dan itu mohon nanti Ibu Ketua menjelaskan. Yang kedua, posisi terakhir waktu anggota jemaat menerima berkat. Posisi anggota jemaat tadi yang ditanya pendeta atau pelayan angkat tangan atau di mana? Posisi anggota jemaat ketika menerima berkat, karena macam-macam ini anggota jemaat lakukan, ada malah ada yang angkat tangan, ada yang balik tangan, ada buka tangan, ada yang cuma bagian-bagian. Nah itu. Kemudian lagi harus dijelaskan supaya kita tahu kasih tahu jemaat kalau menerima
tutup tangan. Karena macam-macam sekali. Coba ibu ketua praktikal di atas mimbar. Ada model-model macam-macam. Apalagi kalau ada di antara jemaat yang persekutuan, lebih jangan lagi. Ya bagikan mereka mendekat. Kalau ada anggota jemaat ini yang ikut persekutuan, lebih seru menerima berkat. Nah, mohon itu dijelaskan ke kita supaya ini ada keseragaman, khususnya lah di wilayah Marabogi kami. Barangkali itu Ibu Ketua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ketua kita keluarga. Dipersilakan jemaat Bethlehem dan jemaat Yerusalem. Silakan jemaat Yerusalem dan Bethlehem. Tadi Yulia sudah, Victory sudah, Ekata sudah. Bethlehem, Yerusalem, pas. Ada? Ada. Ya, dari jemaat Yerusalem. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Ibu yang sudah mencerahkan kita semua tentang wawasan teologi dengan kritika yang berubah dan liturgos. Pertanyaan kami cuma satu, yaitu tentang tabisan. Tabisan ada yang begini, yang mengatakan, mari kita tabiskan ibadah ini. Atau mana yang betul? Mari kita memohon kehadiran Allah untuk mentabiskan ibadah ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir dari Bethlehem, ada suara. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kami menanyakan mengenai atribut atau stola yang biasanya dipakai. Yang kami tanyakan yaitu kalau melaksanakan stola dan melepaskan stola itu dilaksanakan oleh ketua atau diaken. Nah, ada terjadi di dalam ibadah waktu di saat ibadah bolong itu ada penatua, maka mungkin diperyakin ada berlaku. Ini menanyakan apakah di dalam memasang stola atau melepaskan stola itu boleh sidi jemaat atau penatua sendiri yang melepaskan yang lepas stola. Hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua pemerintah jemaat sudah ada utusan untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Pendeta Dr. Muhammad. Ya, semua jemaat sudah berutusan. Dipersilakan. Jadi mestinya penatuan yang diaken pakai stola atau gereja.
Kalau di jemaat Efrata kita bilang beli jus semua itu ya berkaitan dengan tahun gereja. Kalau misalnya kebetulan enak pakai itu di gereja, pinjam itu di gereja daripada pakai salah. Kau taruhlah di Facebook. Kau taruh jemaat kolom 3 Efrata Paul 2. Terus telepon Pak kita. Nggak ada aja orang tuh. Sekolah mau kena sekolah. Dan jadi dia kayak mimbar kecuali mereka orangnya ada. Kalau kita sebagai pendeta misalnya kita lupa bawa stola, kita kerja. Jangan lupa bawa stola, selalu kita bawa. Tapi kalau kebetulan lupa baru di Madura karena memang itu dari cuma simpatisan, kita memang ada lupa bawa stola. Mari kita ada pakai kabel kan itu suruh tanda juga bahwa kita mulai daripada tak pakai stola salah, ya lebih salah lagi tuh. Jadi itu soal berikut saya kira membuat kita bersemangat untuk menyiapkan supaya yang mau salah atau sama di pendeta Kristen yang bilang tadi, supaya kita tidak ditekan oleh kesalahan kita. Beli dulu di kolom kasih lengkap, karena kan untuk paling banyak waktu hijau, paling lama orang pakai hijau. Kalau sedang hijau dan yang ada bagaimana deh? Karena tuh merah itu tetap ada, itu digunakan oleh sini jemaat yang memimpin ibadah. Itu ya soal store. Jadi mau alasan bilang, oh pernah belum beli mau pakai itu salah, jangan pakai itu salah. Boleh pinjam di kolom lain, soal pinjam di gereja supaya tidak salah. Sebaiknya siapkan supaya bagus tuh. Gitu ya. Jangan tak publikasi. Kalau untuk sini jemaat pakai stola merah. Itu merah kali yang versus dia pakai itu tuh kasih pakai pasti di jemaat yang memimpin ibadah. Kalau itu versus penatua dari diaken begitu di tahun gereja. Kalau dia hijau begitu hijau. Gitu. Kemudian ini soal angka tangan. Ya. Jadi saya mau kaitkan langsung dengan pertanyaan dari penatua Ferry tadi. Tahbisan memang kalau kita coba pimpin nggak pernah terlalu mari kita tahbiskan kembali. Langsung baca deh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebab Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mentahbiskan ibadah itu. Jadi kalau kita ada kita biasa mari kita tahbiskan. Jadi tolong kita tahbiskan ibadah. Mestinya ibadah itu kan begitu khotbah dan salam, proklamasi tentang otoritas Tuhan, bukan otoritas kita. Karena itu paling pertama kita harus katakan pertolongan kepada kita atau bentuk yang lain, tapi definisi makna begitu, tapi bukan orang yang tahbiskan, tapi proklamasi tentang Allah itu Dia yang hadir dan mentahbiskan ibadah itu. Nah, karena itu di saat mungkin kalau bilang angkat tangan di awal ibadah, kalau di gereja stok ada. Kalau di gereja pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi misalnya. Sesudah itu pasti karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Ya enggak apa-apa. Kalau terang pemimpin di gereja, itu kebanyakan di gereja di kolom kan dia tidak bagi itu, kecuali pakai liturgi lengkap sekali kok. Itu biasanya cuma di gereja. Dan kebanyakan itu pendeta. Kadang kita angkat tangan, kadang kita juga angkat tangan. Dan itu sebetulnya tidak baku seperti bahasa dari penatua tadi ya. Jadi sebenarnya yang penting otoritas itu orang kedepankan. Itu soal khotbah salam, itu soal angkat tangan di awal ibadah. Kalau di akhir ibadah, namanya kan tuh pemberita. Tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana kita sebagai pemberita yang mempersiapkan diri kita dulu tuh orang semua tuh memang tuh 3 tingkatan orang belajar tuh eksegese
jangan aisegese, kemudian devosional apa makna ini firman Tuhan kita secara pribadi apa kira-kira, baru itu tuh yang disebut kebaktian, baru kemudian dibagikan pada orang lain, itu tuh khotbah. Maka ketika mengakhiri ibadah itu, kita yang dipakai oleh Tuhan jadi evangelion pada saat itu, kita jadi pembawa berita, maka kita juga diutus oleh Tuhan untuk meneruskan berkat dari pertolongan Tuhan itu dibawa terus, setelah itu pengakuan dosa, baca firman, kasih persembahan dan seterusnya, doa syafaat, dan ini berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkat, para berkat melalui tolak tangan untuk kalau ada pegang mic, lepas dulu mic. Ya, itu soal berkat. Baru kemudian mengenai liturgi penatoris tadi ditanya. Iya. Apakah liturgi di kolom sama dengan liturgi di gereja? Saudara, liturgi itu sekali lagi kan dia melancarkan peribadatan, tapi saya katakan unsur-unsurnya ada. Unsur-unsur itu saudara mau kreatifkan, tidak mengapa. Nyata mesti begitu, di kolomnya begitu, di pemuda begitu, di remaja begitu, dong saudara remaja kayak suka sama-sama. Itu ada istilah ibadah kreatif, itu juga liturgi. Jadi bagaimana kita mengkreasikan? Saya pernah, saudara, membawa mahasiswa di satu tempat, waktu tanpa itu jam bikin cap tikus. Saudara bilang begini, aduh Tuhan, ibu bagaimana ibu dapat liturgi? Tanya tahu, namanya mau dikreasi. Orang itu mengkreasikan itu dengan adanya pohon apa begitu? Aren. Kenal. Untuk ciptaan Tuhan menghasilkan kreativitas. Jadi baru bikin DP variasi itu cap tikus itu dia tidak langsung mengatakan bahwa cap tikus itu bikin malu dan cap tikus itu salah, tidak boleh. Jadi liturgi itu kan mengantar, itu kan kebersamaan, gotong royong, ya, menghasilkan, menghadirkan kesukacitaan. Dalam rangkuman liturgi itu khotbah itu bisa dimengerti dan kemudian kita ambilkan dan kita bawa pulang. Jadi liturgi itu tidak harus jadi kolom mesti sama di gereja, nggak kreasikan di kolom. Silakan. Kalau mau bikin bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, bentuk 6 sampai bentuk 10, mau bikin variasi kolom bikin, yang penting dari unsur-unsur liturgi ada. Itu ya. Saya kira itu yang mau ditanyakan oleh penatua wanita ini. Kemudian memasang sekolah dalam ibadah, apakah harus penatua dan diaken? Itu kan tanda orang mensupport atau mendukung peribadatan yang akan dipimpin oleh si A. Kalau tidak ada penatua dan diaken, ibadah tidak berjalan berarti. Oh, jadi si jemaat yang bertanggung jawab atas ibadah itu dia yang memakaikan dia. Kalau penatua yang pimpin atau pendeta ternyata ada, boleh coba pendeta pakai sendiri. Itu tidak apa-apa. Orang jadi susah, sudah tidak mau jadi susah sebenarnya. Jangan jadi perkara tuh tidak wajib jadi soal. Cari-cari masalah. Itu yang maksud. Untuk pertanyaan dari Penaleo, istri orang Tombatu di Tombatu bahasa Tombatu, nyanak mengerti itu mungkin terasa di jemaat-jemaat nyanak selalu
Sekali kira khutbah lagi. Ada di dapat cuma lawak. Jadi gitu. Oh, nama pendeta itu dapat balawak. Kok apa dangku isi khotbah? Sementara pemberitaan ke rumah itu tentang Injil itu paling penting. Bukan pendeta tatawa. Boleh tatawa, jangan pulang tatawa terus. Sampai di rumah tatawa orang tanya, habis tapi katanya memang gelap sekali kok mak. Aduh, Tuhan bukan isi firman dia bilang, tatawa dia sampaikan. Jadi itu jawaban kami, semoga bisa di. Ada yang belum tajawab, pendeta. Tadi ada yang belum tajawab, pendeta. Pendeta ada belum tajawab. Kira-kira yang boleh angkat tangan itu siapa? Posisi menerima berkat. Gitu. Oh iya ada betul ya. Ada yang lipat tangan. Ya. Ada yang kunci tangan. Ada yang buka tangan. Iya. Kalau kita buka tangan, bebas tuh. Kita sendiri kalau udah misalnya kita hadir di ibadah, terimalah berkat Tuhan. Ada cuma pegang tangan kok. Kita melihat kita tuh kita memberkati Tuhan. Kalau kita begini, namanya mau terima berkat begini. Cuma ada yang kekuatan dia. Ya. Jadi itu kan ada tuh menerima berkat di pertama Ya. begini. Terima berkat tuh. Masing-masing DP. Ekspresi. Ekspresi Ya. yang penting DP inti itu sama yang ada ikuti di ibadah ini itu orang sama Ya. sukacita di hati. Oh, benar. Nah, soal trilogi katanya. Soal trilogi dengan trilogi itu kan DP aplikasi sederhana atau jadi kalau lihat atau Pak itu kalau memang tidak cocok Boleh ganti. misalnya ada bicarakan suasana kematian, kita mau pimpin orang kawin kan Pak? Masa kita ambil di situ paling tak ambil lain. Situasional kan? Sesuai situasi kondisi, tapi memang tentu ini orang mesti aplikasikan di Mitra, Ya. di Follow. Kalau ada ucapan syukur kawin, ucapan syukur maus, nyana mau cocok jangan komentar itu dia. Yang itu bagi ibadah-ibadah inti mesti karena ini kan semakin kita gali itu firman yang sama dengan mutiara, semakin kita gali semakin kita akan temukan mutiara-mutiara baru di dalam. Begitu Pak Penanggalan. Boleh Pak? Oke, terima kasih Pendeta Roy atas soalan kalian. Ketua, masih ada satu ketua. Apakah boleh angkat tangan semua? Untuk materi ini kita Untuk ini, kalau dia bukan pelsus boleh nggak dia angkat tangan? Yang penting itu dia memang ditugaskan melayani saat itu dia pakai software. Biar bukan pelsus, boleh angkat tangan. Ah, Itu semua nyuci. siap. demikian materi yang ketiga.